Halo semuanya, kenalkan nama saya James Jupiter, NIM 24 10 30 42 dari kelas PBOF. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang PBO web form, di mana tugas ini yaitu mengimplementasikan sistem CRUD, di mana web sederhana ini akan membuat sebuah data yang dimasukkan dalam database, bisa menambahkan data, membaca data, mengupdate data, dan menghapus data. Di sini ada sebuah kayak header-nya itu ada kontak di sini. Nah, di sini saya lihat dulu datanya itu ada apa enggak ya, ada data atau tidak. Di sini saya cek, ternyata di sini ada data 1 Joel Siagian. Nah, di sini kita akan menambahkan data. Kita lihat di sini kita tambahkan untuk nama pertama Binsar, nama kedua itu Jupiter, NIM-nya jo@gmail.com. Nah, di sini tambahkan insert. Nah, kita data has been saved, berarti data sudah tersimpan. Nah, di sini kita lihat datanya sudah bertambah. Nah, kalau misalnya kita update, kita bisa mengupdate nomor 1 jadi yang pertamanya, terus keduanya Joel, emailnya itu sia@gmail.com. Nah, sini kita klik update. Nah, kita lihat datanya. Nah, ini sudah terupdate ya datanya. Nah, di sini saya akan mau coba menghapus datanya. Saya mau menghapus data nomor 2 aja. Nah, data sudah dihapus artinya. Nah, di sini kita lihat lagi datanya. Nah, datanya kembali lagi jadi 1. Nah, untuk pengimplementasiannya, pertama-tama kita harus mendownload PostgreSQL-nya. Apabila teman-teman belum download, bisa di-download di sini. Bagian ini, download sesuaikan dengan spesifikasi laptop atau device tersendiri masing-masing teman-teman sekalian. Nah, ketika sudah terdownload, kita bisa lihat di sini page admin. Nah, kita bisa open di sini page adminnya, atau setelah download nanti kan terinstall itu segala macam, masukin password atau apa aja gitu yang sesuai dengan prosedurnya. Kita bisa cek YouTube untuk menginstal page adminnya. Nah, di sini pertama sekali kita atur dulu database-nya. Kita tunggu sebentar karena masih loading. Nah, karena masih loading, kita coba lihat di bagian sini. Nah, untuk pertama-tama awal-awalnya itu kita bisa membuat sebuah buka Visual Studio. Untuk awal-awal bisa buka lagi. Tunggu sebentar karena masih loading. PostgreSQL PG4 bisa dibuka di sini. Kita bisa lihat cek PostgreSQL. Di sini saya menginstal ada beberapa ini, tapi yang kita bisa lihat cek di sini. Untuk pertama-tama itu kita create new project. Sebentar. Nah, di sini kita akan melihat atau .NET web form site. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah muncul, kita bisa lihat yang atasnya ini. Nah, bisa diklik, lalu klik next. Nah, apabila belum tidak muncul, teman bisa menginstal template itu pada Visual Studio Studio-nya, .NET Framework-nya. Nah, ketika sudah tampil awal seperti ini, teman-teman bisa klik modify. Ketika sudah ke modify, nanti loading. Kita tunggu sebentar. Nah, teman-teman bisa klik ini ya, centang ini, lalu ke individual komponen. Nah, lalu cek di bagian ini. .NET Framework Project and Item ini centang, lalu klik modify atau download di sini. Nah, karena saya sudah mendownload, saya sudah tidak menginstal lagi. Nah, ketika sudah terinstall, maka teman-teman bisa langsung launch atau menjalankannya. Nah, di sini karena saya sudah menginstal, di sini saya akan membuat sebuah project baru yang bernama
web application 1. Nah, di sini saya klik. Nah, di sini teman-teman bisa pilih web form ini. Apabila teman-teman memilih MVV ini, nanti teman-teman langsung sudah membuat ke mode controllernya seperti itu. Jadi di sini saya memilih web formnya, yang buatnya belum ada kontrol segala macam. Jadi kita mulai dari awal. Nah, tunggu sebentar, sedang membuat creating project-nya. Nah, ketika teman-teman sudah membuka Postgre-nya, maka nanti mau membuat password-nya, masuk password. Di sini password-nya sesuai dengan yang sudah teman-teman buat ya. Lalu klik ke server ini. Nah, di sini saya akan menggunakan PostgreSQL 14. Karena ini sebenarnya bebas ya, mau 3 atau 14 karena saya sudah menggunakan 14 awalnya, jadi saya gunakan 14 ini. Nah, di sini teman-teman bisa klik database. Nah, lalu teman-teman bisa membuat database-nya terlebih dahulu. Di sini ada create database, lalu masukkan database mahasiswa. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, teman-teman bisa membuat tabelnya dulu ya. Table itu kita bisa menggunakan query tool-nya. Query tool di sini teman-teman bisa menggunakan sintaksnya itu yaitu create table. Teman-teman bisa menggunakan sebuah sintaks seperti ini, create table. Lalu ini nama tabelnya apa? Di sini saya gunakan misal mahasiswa aja. Nah, lalu di sini teman-teman buka kurung untuk menggunakan ibaratnya atribut-atributnya apa aja. Di sini kita punya ID, first name, last name, dan email. Nah, di sini ketika sudah mempunyai atributnya, teman-teman bisa tentukan tipe datanya apa aja. Karena ID itu saya gunakan tipe datanya angka, jadi integer. Lalu ID ini kan menggunakan kayak buatnya awalnya gitu, jadi saya gunakan primary key. Nah, untuk first name ini saya gunakan varchar dengan banyaknya karakter itu sekitar 35. Last name juga, teman-teman bisa lihat di sini. Varchar 35. Lalu ada email juga saya gunakan varchar 55, karena email ini lumayan panjang jadi saya gunakan seperti ini. Nah, teman-teman bisa seperti ini ya, langsung startin aja. Nanti ya otomatis teman-teman ketika melihat di skema lalu di bagian table, maka akan terbentuk sebuah tabel mahasiswa seperti ini dengan kolom atau atributnya itu ada ID, first name, dan segala macamnya. Nah, teman-teman apabila setelah itu kita bisa lanjut ke bagian ini. Karena tampilan awal seperti ini, teman-teman jangan panik kalau apa tidak muncul seperti teman-teman biasa semuanya. Teman-teman bisa klik view, lalu ke bagian solution explorer ini, lalu teman-teman klik. Nah, ketika itu teman-teman bisa awalnya itu melihat di web config. Kita awalnya itu melakukan konfigurasi atau menghubungkan antara bahasa C# ini ke database kita. Seperti itu. Nah, di sini. Nah, teman-teman bisa melakukan sebuah di bagian ini, di bagian sistem web ini, teman-teman bisa melakukan sebuah kayak sebuah sintas ini, connect string ini. Nih, teman-teman bisa melakukannya di bagian konfigurasi sistem web seperti ini. Nah, teman-teman samakan ini namanya connect, bebas mau dibikin apa aja, penting nanti digunakan ketika kita lihat saja nanti apa. Lalu teman-teman bisa lihat portnya ini apa, nama database-nya apa, usernya apa, terus password-nya apa. Nah, teman-teman awalnya itu pasti akan melihat bahwa ini adalah error. Jangan panik, kita bisa lihat nantinya di bagian referensi ini, teman-teman install manage nugget ini, teman-teman bisa lihat di bagian browser ini npgsql, teman-teman bisa install di sini, install dan tunggu loadingnya, lalu entity framework 6.spg.spl. Nah, ini teman-teman install dan tunggu. Nah, setelah itu
ketika sudah ini terkonfigurasi, kita lanjut ke bagian codingannya. Nah, di sini karena saya sudah membuat sebuah codingan ini, teman-teman bisa lihat di bagian sini. Pertama-tama itu kita lihat di bagian default. Default ini bisa dikatakan seperti index.html seperti itu. Nah, di bagian .aspx ini merupakan bagian konten-kontennya seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan apa saja yang berhubungan dengan HTML. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah sintaks, yaitu kita bisa lihat di bagian tutorial yang sudah diberikan oleh dosen. Nah, di sini saya membuat web form untuk mahasiswa ini, kolomnya itu apa, atributnya apa saja, lalu koordinat server seperti ini. Teman-teman bisa cek di bagian untuk sintaks kode-kodenya ini, teman-teman bisa lihat di web. Cari saja sysap web form seperti itu. Nah, ketika ini kita bisa lihat ke bagian backend-nya. Nah, bagian backend ini merupakan penting juga. Nah, untuk awalnya itu maka teman-teman akan ditampilkan seperti ini di bagian default. Nah, ini teman-teman klik 2 kali ya supaya bisa muncul bagian ini kodenya. Nah, teman-teman akan muncul seperti ini. Nah, lalu untuk awalnya itu teman-teman itu akan ini dihapus saja, tidak apa-apa, ini teman-teman bisa pastikan di sini. Nah, ketika sudah, maka teman-teman harus jangan lupa ininya yang seharusnya yang seharusnya seperti const.tr, maka jangan lupa diganti jadi connect. Lalu untuk comment text-nya, teman-teman ganti insert into mahasiswa atau table yang sudah teman-teman buat. Kalau awalnya di sini employee, ya teman-teman buatnya employee seperti itu. Nah, teman-teman bisa mengedit juga bagian insert. Ini saya sudah membuat backend di bagian insert. Lalu di bagian select ini bagian mengerit data, melihat query untuk database-nya itu ini select bintang per mahasiswa. Jadi data apa saja yang terdapat pada tabel mahasiswa itu akan ditampilkan pada web kita. Nah, untuk update bisa kita lihat di sini. Untuk query-nya itu adalah update mahasiswa set first name, last name sama dengan ini, dan email. Ketika ID sama dengan sekian, seperti itu. Nah, untuk dilihat juga untuk comment text-nya itu atau query tools bagian database-nya itu adalah dilihat form mahasiswa ID. Nah, ketika sudah selesai, maka teman-teman bisa melakukan run program di bagian sini. Nanti ada bacaan IIS dengan browser apa teman-teman yang sedang jalankan. Bisa di-run saja. Nah, maka ketika sudah di-run, teman-teman bisa tunggu loading-nya. Nah, ketika sudah tunggu loading-nya, maka teman-teman akan muncul seperti ini. Di sini saya sudah membuat web sederhana seperti ini. Ada ini bisa lanjut ke WA atau bisa lanjut ke Instagram, cekidot seperti ini, teman-teman bisa membuat seperti ini. Nah, mungkin itu saja dari saya. Jika ada saya kurang kata atau salah atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.